Baik, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Topik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Gini aja lah, sehat. Pak Deden gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Harus sehat kita mah untuk menghadapi kuliah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oh, nggak mau dipaksa sehat ya, Pak. Iya, betul. Ya, kita teh udah masuk di pertemuan 3 Pak Topik ya untuk pemrograman mobile. Nah, atau Android ini. Kemarin 2 pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan aplikasinya dan dimohon atau diminta untuk diinstal Pak Taufik ya. Nah, mudah-mudahan kelas 5A dan 5B menginstal pada laptop dan komputernya masing-masing. Sehingga kalau nggak diinstal gimana mau praktikumnya? Karena mata kuliah ini murni atau full praktikum. Kalau ada kendala bisa japri ke saya atau Pak Taufik sehingga kita bisa diskusi ataupun di WAG pun boleh sebetulnya sehingga selesai gitu permasalahan misalnya entah berat dari emulator atau apa namanya menggunakan emulator lainnya yang ada di komputer atau aplikasi seperti BlueStack dan lain-lain gitu. Sehingga untuk pembelajaran ini khususnya anak RPL semester 5 bisa lancar. Nah, kemudian di pertemuan kedua, seingat saya Pak Taufik, kita sudah mulai masuk ke desain, memperkenalkan layout, kemudian sedikit memperkenalkan palet, kemudian memperkenalkan juga atribut-atribut yang ada di dalamnya, ada bentuk desain, kemudian ada bentuk split, ada juga bentuk coding. Jadi kalau misalnya kita drag and drop palet di dalam Android Studio langsung membentuk codingnya, tapi harus paham coding-coding tersebut gitu. Sebetulnya Pak Topik semester kemarin anak-anak ini sudah belajar pemrograman berbasis oriented atau PBO gitu. Kemarin dosen pengampunya saya sama Pak Henry mirip sekali dengan Android Studio ini karena based on of Java gitu. Kalau kemarin menggunakan NetBeans bahasanya Java sehingga sekarang juga menggunakan Android Studio bahasanya Java tidak terlalu beda begitu Pak Taufik. Sehingga mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Itu harapan saya. Insya Allah lah ya, Pak. Nggak akan terlalu sulit buat ngikutin perkuliahannya. Iya, Gitu. betul. Nah, kemudian Pak Topik untuk pertemuan ketiga ini kita coba untuk menggunakan metode asinkronus ya. Sehingga nanti kita buatkan video explainer, kemudian kalian tonton, kemudian diterapkan atau dipraktekkan, tetap ada laporan Pak Topik ya nanti ya. Entah itu di grupnya masing-masing atau Japri sehingga kami sebagai dosen pun bisa memantau perkembangan yang sudah diajarkan. Kira-kira gitu. Ada tambahan Pak Topik atau kita langsung cekidot saja ini teh ke prakteknya? Kita langsung jalan aja, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, hari ini atau pertemuan kali ini, kemarin kita sudah belajar desain nih Pak Taufik, tapi sekarang kita coba belajar activity ya, di mana activity tersebut bisa memindahkan halaman pertama ke halaman kedua. Kalau bahasa Java-nya dulu belajar namanya on click listener. Kalau di PHP itu array gitu. Ini baru pindah-pindah ya, belum memindahkan datanya. Ini baru pindah halaman. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bisa diperhatikan sehingga bisa dicoba di rumah. Baik, saya coba share screen nih Pak Taufik. Jadi kalau di Java mah pindah antara satu form ke form lainnya gitu ya, Pak? Iya, betul. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini saya kasih contoh Pak Taufik ya, yang jadinya dulu sebelum kita coding dari awal akan saya jelaskan satu persatu nantinya sehingga teman-teman mengerti. Nah, di sini ya, di tampilan Android Studio ini berkali-kali saya bilang,
kita bekerja untuk desain itu ada di folder res ya. Kemudian drawable ini bisa kita inputkan atau kita masukkan aset. Aset itu bisa gambar dan lain-lain. Musik juga bisa, MP3, video pun bisa kalau nggak salah. Di sini kita masukin ya. Layout ini menggunakan bahasa XML sangat gampang sekali menurut saya sehingga harus mencoba yang jelas ya. Kemudian di sini Gradle, tadi library-library yang ada ya, sehingga bisa dicantumkan atau di-download, hasil downloadannya ada di sini. Nah, ini tampilan nih teman-teman. Tampilan itu ngodingnya ada di sini, termasuk desain-desain hasil dari mockup atau desain-desain dari perencanaan bagaimana bentuk dari sebuah tampilan perangkat lunak. Nah, kalau kita bicara desain ada di REST, tapi kalau kita bicara logika, biasanya saya sering mengistilahkannya itu backend, kalau frontend tadi ada di layout ya. Itu ada di Java logikanya. Nah, logikanya itu bentuk bahasanya yaitu bahasa Java gitu. Nah, ada di folder Java, kemudian example di sini nama aplikasi atau nama project saya itu pindah halaman ya. Sehingga defaultnya ini, tapi ada tambahan juga main activity 2 gitu. Nah, sambil saya jelaskan, biasanya ini Pak Taufik. Bahasa Java dengan bahasa XML ini dari penamaannya suka ada bedanya. Yang pertama, biasanya layout atau bahasa XML ini filenya itu jelas ya sama, yaitu tidak boleh pakai spasi, biasanya seperti itu enaknya. Tapi tulisannya kecil-kecil aja semuanya gitu. Nah, untuk yang Java biasanya huruf depannya harus besar. Biasanya seperti itu. Cara bikinnya nggak sulit kok. Kalau misalnya kita coba tinggal klik kanan gitu ya. Untuk yang XML, kemudian ada new, tinggal pilih saja di sini XML, layout XML. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini. Nah, tapi kalau yang Java ya tinggal klik di sini di apa namanya paketnya, folder paket biasanya saya sebut kayak gitu atau apa ya paket tadi ya. Kemudian bisa klik Java class. Itu atau bisa juga ya di sini Java class ya untuk membentuk Java lainnya. Beda pasti ini .java ini .xml. Itu. Nah, coba saya tampilkan di sini ya menggunakan emulator saya jalankan. Oke, kita tunggu ya lumayan. Oke, udah muncul. Oke ya, udah ya. Nah, di sini ya tampilannya sebetulnya sederhana sekali. Yang akan saya tekankan di sini Pak Taufik adalah bagaimana algoritma atau proses dari perpindahan satu halaman ke halaman lain gitu. Makanya di sini saya cuma membutuhkan text field tampilan pertama atau halaman pertama dan button satu. Layoutnya juga saya gunakan linear layout saja biar ada pembeda. Di sini yang fungsi untuk memindahkan nanti button. Bisa juga image button dan seterusnya ya. Tapi di sini biar gampang kita pelajari yaitu button. Nah, nanti kalian juga siapkan seperti ini, ada halaman pertamanya yaitu seperti ini, gampang saja. Tapi kalau misalnya kalian ingin melanjutkan dari tugas yang kemarin, Pak Taufik ya, jadi bisa dilanjutkan, pasti ada button kalau nggak salah, sehingga bisa ditambahkan atau dikembangkan dari tugas-tugas kemarin. Artinya, biar continue gitu praktikumnya. Oke, jadi kalau kemarin tuh kan login ya Pak. Jadi kalau loginnya diklik, ngedirect ke halaman selanjutnya aja gitu ya Pak. Iya. Membangun dari desain yang udah kalian buat berarti. Iya, betul sekali. Nah, ini contoh ya, sangat sederhana. Ketika saya klik pindah halaman kedua, nanti dia akan pindah ke halaman kedua. Saya klik, contoh. Nah, pindah ke halaman kedua ya. Kemudian kalau dia pindah ke halaman pertama, dia akan pindah ke halaman pertama. Tapi logikanya belum saya pasang di sini, sehingga tidak ada aksi di dalamnya. Poinnya di sana untuk materi hari ini. Perpindahan halaman. Oke ya, poinnya di sana. Mudah-mudahan dapat ditangkap konsep pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum masuk coding, akan saya jelaskan dulu ya secara teori proses tersebut bagaimana ya. Mungkin di sini saya membutuhkan Pine. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya coba gambarkan
file tersebut sudah di sini. Jadi akan saya jelaskan secara teori bagaimana sih konsepnya gitu. Jadi kan ada bahasa Java, ada bahasa XML. Nah, di sini saya gambarkan ilustrasinya. Saya punya sebuah tampilan ya yang tadi. Ini tampilan pertama, kotaknya seperti ini. Ini sebut saja kotak handphone ya. Kemudian ada button. Saya tulis pindah di sini ya, pindah. Terlalu gede nih ini. Kemudian di sini halaman 1, hal 1. Kemudian di sini ada halaman 2, di mana di sini juga ada pembeda biar ada kelihatannya halaman 2. Di sini sebetulnya bisa kalian tambahkan lagi back ya. Back itu berarti bisa pindah ke belakang atau bisa lanjut lagi pindah ke halaman 3 sama saja. Tapi di sini saya kasih contoh kasus 2 halaman dulu ya. Misalnya di sini pindah halaman 1. Pindah ke halaman 1 buttonnya ya. Nah, konseptualnya bagaimana? Kenapa harus saya jelaskan biar kalian mengerti cara baca codingnya bagaimana tuh ya, menjadi seorang programmer. Nah, ketika saya klik ya, saya klik ini, klik aja pakai jari ya, nanti di handphonenya atau bentuk APK-nya. Dia di dalam coding ini kan ada bahasa Java dan XML ya. XML. Ini juga sama, ada Java, ada XML. Nah, tampilan ini menjadi bahasa XML. Kan tampilan kan ngodingnya pakai bahasa XML, ini XML tampilannya. Tapi algoritma untuk memindahkannya itu bahasa Java. Artinya ada di belakang atau di balik tampilan desain gitu. Nah, ketika saya klik ya di tampilan XML ya, saya tunjukkan dulu di codingnya. Di tampilan XML saya di sini tampilan pertamanya yaitu namanya adalah activity main. Ya, bisa dilihat di sebelah kanan buttonnya ya. Ketika saya klik di sini, menunjukkan di sini, dia punya ID kan, selalu saya bilang ada atributnya, ID dan seterusnya. Tapi ID selalu kita tulis apapun bentuk istilahnya teh alat-alatnya atau komponen. Komponen di sini dalam artian ada button, ada text field, ada image button dan seterusnya. Nah, di sini button yang saya gunakan kemudian saya kasih nama ID-nya button 1. Bisa bebas ya, asal tidak boleh sama dengan button-button lainnya. Oke ya, di sini tampilan pertama. Kemudian saya balik lagi ke tampilan yang ini. Ketika saya klik ya buttonnya, dia di belakang layar seolah-olah gitu akan mengirimkan ya kan gitu ya ke dalam coding Java. Ini backend-nya nih, backend coding Java, ID dari buttonnya tadi, namanya kan button 1 tuh, button 1 ID-nya teh dikirimkan. Ada perintah nih dari XML, dia bilang gitu. Java-nya bilang, saya nangkep perintah dari XML yang dikendalikan oleh user, dia mengklik button pindah. Kemudian tidak langsung pindah, tapi diterjemahkan dulu dalam bahasa Java. Disinilah logiknya berpikir, apa yang harus dilakukan. Gitu. Kita lihat di codingnya. Ini bahasa Java ya, coding Java. Nah, di Java, ketika saya klik button di activity main yang pertama ya, dia langsung menerjemahkan di activity main ini gitu. Nah, activity main ini ya. Nah, di sini lihat kalau defaultnya, kalau nggak salah defaultnya gini nih. Ini saya hapus nih. Defaultnya kan gini nih, ya. Kemudian dia akan memproseskan data sehingga data yang tadi saya klik akan dikirimkan ke bahasa Java
dan ditampung dulu, diterjemahkan dulu. Di mana prosesnya? Ada di sini nih. Tampung dan terjemahkan. Ya. Sehingga kalau kita kemarin pelajaran PBO, pasti selalu ngoding itu di antara ARGS kalau nggak salah ya, public main ARGS. Tapi di sini bentuknya adalah protect point atau prosedurnya yaitu concrete ya. Concrete ini yang harus kita codingnya berarti ada di dalam ini gitu. Nah, kemudian ini juga bahasa defaultnya yang udah jadi bawaan, sehingga kenapa kalau kita running itu muncul di tampilan pertama, yaitu tampilan pertama, di sini perintahnya. Set content view, dia bilang content view, oke, saya akan menampilkan content view yang mana, yang layoutnya namanya activity main, makanya ini dengan ini namanya harus sama, tidak boleh berbeda. XML-nya perlu dibawa nggak? XML nggak perlu. Makanya ini dengan ini harus sama untuk proses running pertama kali ketika kita klik running ini nih yang gambar tadi semacam warna hijau gitu ya di sini. Ini proses pemanggilannya, perintahnya. Nah, perintah selanjutnya adalah karena kita mengklik button pindah sehingga dia baca lagi, ditangkap oleh ini. Ini biasanya di PBO kemarin disebut dengan variabel juga ya. Nama tipe variabelnya adalah button. Button ini dapat dari mana? Dari sini nih. Tuh lihat. Kalau kalian mengingat kembali di sini variabel button yang sudah ada di library sehingga tinggal diimport atau bisa otomatis nantinya. Nanti saya coba coding dari nol deh untuk prosedurnya. Contoh misalnya gini ya, saya hapus nih. Ini kan tadinya harus nggak ada nih. Harusnya nggak ada. Nah, jadi merah nih. Kenapa merah? Karena dia belum diimport. Diimport belum memanggil prosedur lainnya yang ada di Gradle atau di library. Makanya kalau ada perintah ini, biasanya dia akan mengasih rekomendasi, tolong dong, ini kamu butuh ini nggak? Dia bilang, cannot resolve. Tidak akan diselesaikan. Simbol button tuh nggak ada. Nah, Android Studio sudah menyelesaikannya, tinggal memberikan perintah, kalau mau menambahkan, klik Alt Enter. Import kelas gitu. Atau bisa langsung gitu. Nah, selesai, tambah otomatis nggak perlu diketik. Gitu. Jadi dikenalin dulu ya Pak di atas gitu. Soalnya dia belum kenal ibaratnya itu. Nah, tapi yang jadi lebih mempermudah di Android Studio ini kita nggak perlu ngetik manual, importnya apa gitu. Kita bisa langsung gunakan shortcut key ya Pak. Iya, betul sekali Pak Taufik. Ini apa ya kalau mau ngambil button ini gitu. Ada di mana ya? Oh, ternyata di Android Studio tuh dibuat lebih simpel berarti ya Pak. Betul. Terkenal Java itu terkenal memang rumit Java tapi lebih simpel peruntukannya gitu. Makanya Java itu terkenal paling rewel. Paling banyak ngomel. Ini error sedikit ngomel, kira-kira gitu. Tapi paling simpel dan paling power untuk pengkodingan. Gitu kira-kira Pak Taufik. Nah, kemudian ya, ini saya pindahkan dulu ya. Setelah kita bikin button ya, kan gini ya, button. Kemudian kita bikin nama variabelnya button 1. Nama variabel saya bilangnya berarti kalau nama variabel kalian udah semester 5 bebas. Yang penting tidak sama. Saya kasih nama button 1 sama dengan ya, diisi variabelnya find view by ID, ini sudah bawaannya dari sana. RID button 1. Nah, button 1 ini harus sama dengan ID yang ada di XML button 1 gitu. Makanya artinya di sini saya kenalkan. Button 1 yang bahasa XML akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Java dan ditampung dalam variabel btn 1. Maknanya itu. Gitu. Berarti kalau ada button 2 ya sama lagi, bikin variabel baru, ada text view lagi, sama lagi menggunakan pola seperti ini gitu. Kira-kira gitu untuk awalannya. Nah, kemudian setelah kita bikin seperti ini kan hanya proses penampung saja. Sekarang kalau kita kembalikan ke pembelajaran PBO, aksinya apa gitu. Setelah kita klik, aksinya apa?
Makanya ada namanya on click listener. Ya, on click listener. Nah, on click listener ini bunyinya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita ngetik langsung biasanya gini, biar saya nggak lupa di sini. Kadang-kadang saya juga lupa, biar saya pindahkan dulu ini ke sini. Kemudian ini saya enter, saya pindahkan ke sini ya. Ini saya hapus nih ya. Nah, dua ini dia nggak error sih, cuman di Java atau di Android Studio. Nah, lihat ya, unused nggak digunain. Harusnya dihapus juga nggak masalah gitu. Makanya warnanya jadi abu gitu. Nah, gini kan. Misalnya BTN, berarti yang menjadi aksi adalah BTN yang pertama ya. Kalau ada button yang kedua, berarti variabel yang kedua kita gunakan set on click listener, langsung rekomendasi ya. Kemudian klik listener ya. Kemudian kan udah set on click listener biar kita nggak ngetik dari nol. Kemudian kita klik new kalau nggak salah ya. Betul tidak? Oke, new view. Nah, dia langsung rekomendasi lagi view yang mana? View yang atas, view on click listener. Kita tinggal pilih lagi, klik 2 kali, langsung terbentuk otomatis codingannya. Nggak ribet kan? Seharusnya. Asalkan kita fungsionalitasnya kita paham konsepnya. Gitu. Oh, kita butuh button. Set listener. Parameternya nggak perlu kita ini lagi. Dia sudah membentuk sendiri. Kemudian ada parameter atau prosedur lainnya, void. Di mana namanya ini nggak bisa dirubah ya, karena ini udah bawaan dari Gradle juga. Sehingga parameternya juga nggak perlu kita rubah. Sehingga ya sudah, tinggal kita coding aja di dalamnya gitu ya. Batasnya di sini, lihat batasnya di sini, ini batasnya ada di sini, tinggal klik aja di sini. Perintahnya apa? Nah, perintahnya kan ingin kita pindahkan kan ya ke halaman kedua ketika kita klik button pertama, sehingga harus kita siapkan dulu XML yang keduanya bentuknya kayak gimana. Makanya di sini udah saya siapkan, tinggal klik kanan ya, new, kemudian XML, layout XML file. Gitu. Bentukin aja di sini sesuai dengan keinginan kalian. Nanti muncul. Namanya boleh bebas nggak? Boleh. Terserah. Namanya bisa bebas halaman 2 kah atau apakah gitu. Terserah. Tapi kalau yang kasus saya adalah activity main 2 namanya, biar ada pembeda. Kemudian di sini saya tambahkan pembeda yaitu namanya tampilan kedua. Di sini bisa saya tambahkan lagi misalnya Android ya. Size text ada nggak ya? Text size di sini biar agak gede, misalnya 20 15 dp. Nah, gitu ya. Banyak satuannya sih biasanya kita gunakan dp saja gitu ya. Untuk satuan-satuannya. Ada nggak selisihnya? Ada. Nanti bisa kalian lihat deh di internet satuan-satuan tersebut. Nah, saya coba seperti ini. Kalau nggak kurang gede, berarti saya tambahkan lagi jadi 20 deh. Oke, ini ya. Nah, oke. Setelah seperti ini, apalagi yang kita siapkan? Yang kita siapkan selanjutnya yaitu kita balik lagi ke main utama ya, yang ini. Berarti kalau coding yang gambar yang ini masih di sini ya, masih di sini. Nah, perintahnya apa? Perintahnya adalah kita menggunakan intent, nama prosedurnya atau nama kelas ya, intent. Biasanya kita tuh nggak perlu tahu bentuknya gimana sih, boleh aja kalian tuh cari aja di library gitu. Tapi saya ya sudah, tinggal saya gunakan saja intent, nama variabelnya apa bebas. Tapi di sini biar nggak bingung, saya kasih nama intent lagi ya. Nah kayak gini, lihat bedanya itu warna abu-abu. Nah kemudian dia rewel nih, saya belum selesai coding tapi udah rewel. Dia bilang, kamu butuh library? Enggak, kalau butuh mah tinggal klik alt enter biar di importnya ditambahin manual, tapi nanti saja. Kemudian sama dengan new, kalau nggak salah ya, saya lihat lagi codingnya. New intent ya. New intent. Nah, ini ya. Kemudian main activity artinya apa? .dis kan ya, udah kita pelajari di PBO. Artinya main activity, halaman main activity ini akan melakukan aksi ya. Aksinya apa? Yang nantinya akan berpindah ke main activity 2 gitu.
Berarti di sini saya tulis main activity 2 dot class gitu. Kelasnya itu. Perintahnya cuma gitu doang. Nanti otomatis dia paket konten ini muncul manual otomatis, sehingga abaikan saja gitu. Nah, setelah saya selesai coding ya, ini masih ada merah kurang titik koma. Biasanya dia menambahkan sendiri juga, nggak saya klik alt enter gitu. Langsung masuk aja di sini nambah. Jadi nggak rewel lagi. Itu ya maknanya ya. Berarti main activity 2 ini akan berpindah ke diperintahkan pindah nantinya ke main activity 2 gitu. Itu ya. Berarti mindahnya kemana? Bukan ke halaman 2 ini. Halaman 2 kan SML. Yang diperintahkan halaman 2-nya Java. Artinya kita harus bikin lagi halaman 2 Java-nya seperti apa. Nah, udah selesai ini ya. Nanti kita belum bikin nih, seolah-olah belum bikin main activity 2-nya. Kalau misalnya belum bikin pasti error ininya, nggak masalah, abaikan saja karena artinya dia tidak membaca main activity 2-nya. Kemudian tinggal kita tambahkan start activity ya, berarti kita jalankan start activity, mana start activity di sini? Start activity, betul. OS-nya kecil. Start activity dalam kurung start activity itu berarti kita jalankan ya. Activity start activity apa? Variabelnya, variabel intentnya yang kita panggil gitu. Nah, ini kita deklarasikan istilahnya objeknya, kemudian kita jalankan intentnya. Dia udah pindah belum? Belum. Saya masuk ke gambar ya. Ini baru codingnya yang pertama. Saya masuk ke gambar ke sini. Dia bilang kan pindah ke halaman Java gitu ya. Pindah ke halaman Java. Sehingga dari perintah Java tadi dia akan ngirim lagi. Ada perintah nih. Ke siapa? Ke main activity 2 di sini. Java lagi. Main activity 2.java. Belum ditampilkan. Berarti di sini ada coding lagi di sini. Ada coding lagi di Java-nya. Makanya kita bikin ya. Kita bikin lagi, tinggal klik kanan ya, new Java. Di sini udah saya bikinkan tampilan codingnya seperti ini, mirip-mirip juga tampilan pertama gitu kira-kira. Nah, kan tadi saya udah saya jelaskan ya. Untuk menampilkan itu prosesnya ada defaultnya di sini gitu. Super.onClick set instance state set content view yang ditampilkan layout keberapa. Makanya di sini saya panggil layout main 2, bukan layout main lagi gitu. Tapi main 2. Yang saya ingin tampilkan yaitu perintahnya ini. Makanya ini nanti ditampilkan. Gitu. Sederhana sebenarnya, tapi harus kita perintahkan gitu kira-kira. Prosedurnya. Makanya di sini nanti yang memerintahkan menampilkan itu ada di Java 1, Java 2. Java 2 pastinya untuk menampilkan tampilan kedua. Berarti di sini seolah-olah ada perintah tampilkan kan gitu ya bunyinya. SML dengan nama activity main 2. Dijalankan, tik, jalan, tampil deh gitu. Itu perjalanannya. Jadi ini kan bahasanya bahasa SML, ini udah jelas ya, seolah-olahnya gitu. Ini juga bahasa SML nih. Jadi biar saya gambarkan langsung gitu. Jadi prosedurnya, klik dulu di SML, diterjemahkan ke bahasa Java, Java nanti kirim intentnya ke Java yang activity yang kedua, kemudian activity yang kedua memerintahkan menampilkan halaman SML yang kedua. Gitu. Mudah-mudahan paham ini untuk permasalahan yang ada. Nah, gitu kira-kira Pak Topik. Tapi sudah selesai belum? Udah bisa tampil belum? Belum. Karena ada satu lagi di Java. Di Android Studio ini. Yang harus kita codingkan. Apa? Yaitu manifest. Nah, manifest itu selalu ada di sini. Apa yang dimaksud dengan manifest? Manifest itu biasanya sesuatu hal yang ingin kita runningkan, apalagi berpindah data, harus didaftarkan ke dalam manifest ini, biar dikenalkan oleh
emulatornya atau baik pun bahasa Java-nya gitu. Kira-kira gitu. Harus dikenalkan. Makanya secara default ya, activity main-nya sudah kenal ya di sini nih. Nah, manifest ini kan bahasa XML nih. Nah, makanya di sini activity main secara default-nya sudah ada. Tapi activity main 2 nggak ada. Kalau ini saya hapus, dia akan error, nggak bisa tampil. Makanya kalau error, perhatikan manifest-nya. Tambahkan dulu secara manual gitu. Dengan konsep, tambahkan activity, name-nya manggil ke siapa, dot main activity 2. Selesai. Kalau mau ditambahkan atribut seperti ini ya mangga saja. Gitu. Tapi untuk sederhananya tidak perlu gitu. Makanya proses selanjutnya harus menambahkan ini di manifest. Sehingga ketika saya jalankan, saya stop di sini ya. Prosesnya. Saya stop. Kemudian saya hapus deh ini ya. Saya hapus, saya kasih komentar aja. XML kayaknya komentarnya bukan begini. Lupa saya gimana. Saya hapus aja. Saya jalankan ya. Muncul ya. Nah, dia muncul nih. Nggak error. Tapi ketika saya klik, harusnya error ya. Pindah ke halaman kedua. Tuh. Open aplikasi again ya. Pindah halaman has stop. Berhenti ya. Kenapa dia berhenti walaupun codingnya udah benar? Karena di manifest XML tampilan yang kedua ya, yang ini tidak dikenalkan pada sistem. Makanya di manifest ini harus dikenalkan. Makanya kita kenalkan di sini dengan cara codingnya activity, kemudian Android ini tambahan sih sebenarnya. Name-nya apa? Dot main activity 2. Ini nama dari Java-nya. Java yang kedua yang ini. Gitu kira-kira. Kalau udah seperti ini, pasti akan bisa dijalankan. Kita coba lagi. Ya. Ini teh semacam handphone yang ada di laptop, Pak. Enak banget nih sebetulnya. Gitu. Ini coba kita klik ya button pindah halaman kedua. Tuh, udah pindah. Tapi ini belum ada aksi ya. Ini belum ada aksi. Biarkan ini menjadi PR kalian. Gimana caranya biar balik lagi. Kan bisa klik ini, Mak. Ya bisa gitu. Tapi kan saya pengennya di sini gitu. Atau pindah ke halaman 3 misalnya. Gimana caranya dengan menggunakan logika kalian. Gitu kira-kira Pak Topik. Nah, di sini teh emulator itu ya mirip Android banget ya. Di sini sebenarnya bisa saya tempelkan WhatsApp, saya bisa WhatsApp di sini sama aja sebetulnya. Nih lihat nih ya. Mobile Legend bisa Pak di situ. Bisa Pak diinstal di sini, cuma cara mainnya yang ada mah jadi beban. Nanti jadi feeder ya Pak. Feeder gitu. Nggak jalan-jalan gitu. Nanti dimarahin bocah ya. Iya, bocah nyarikan anak dewasa. Aduh. Nah, ini udah banyak nih Pak APK-APK-nya tuh, udah banyak saya install di sini karena otomatis muncul. Nah, makanya bagi yang nggak bisa ya ya tinggal di handphonenya masing-masing, sama aja prinsipnya mah. Ini juga makan memori kok, sama aja. Gitu. Itu mungkin kira-kira Pak Taufik dari penjelasan saya, sehingga dari konseptual ini bisa terjemahkan menjadi coding. Coding ini kemudian bisa diterjemahkan menjadi sebuah tampilan di emulator yang tadi. Itu deh kemudian kali ini. Jadi yang dikenalin di manifest itu jangan sampai salah ya, tapi bukan XML-nya, tapi si Java-nya sendiri gitu ya Pak. Iya, betul. Ini soalnya kan namanya hampir sama nih. Nah, jadi telitilah kalau kalian menuliskan coding di manifest ini gitu. Oke, mungkin itu ya Pak buat link gitulah ya. Iya, begitu. Ya, itu kira-kira teman-teman mohon dicoba, harus Pak ya, harus dicoba ini teh, sehingga kami paham sekali bagaimana perkembangan dari anak-anak RPL, terutama di mata kuliah pemrograman mobile, gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan berlanjut nih nanti Pak di pertemuan keempat. Pertemuan keempat bagaimana caranya
pindah halaman sambil bawa data gitu. Dikirimkan datanya ke halaman selanjutnya misalnya gitu. Nah, itu tujuannya terusnya. Makanya harus continue, tiap praktikum harus dikerjakan walaupun tidak diperintahkan. Rasakannya atau dampaknya positif negatifnya nanti ada di ujian. Rasakan kalau misalnya tidak sering praktikum atau berat praktikum, punya solusi silahkan ngobrol ke kita. Mudah-mudahan nanti kalau berkenan keseluruhan bisa saja kita gunakan blended learning nanti, atau bagaimana caranya kalian harus bisa mencoba baik itu yang kelas A atau kelas B itu Pak Taufik. Mungkin untuk latihan supaya melanjut kemarin, jadi berdasarkan desain yang udah kalian buat pada pertemuan kemarin, ketika kalian klik tombol login akan mengarahkan kalian ke halaman baru. Nah, nanti cukup ditampilkan teks selamat Anda berhasil login. Nah, di situ sediakan lagi satu button. Nah, buttonnya itu buat mengarahkan kembali kalian ke menu utama atau login yang tadi gitu. Mungkin buat bahan latihannya ya Pak. Ya, betul. Nah, buat bahan latihan kedua, kalau latihan pertama kan kita ini menggunakan pakai button ya. Kalian coba Coba nih explore, bisa apa lagi sih selain button yang bisa kalian gunakan untuk memindahkan dari satu halaman ke halaman lain. Mungkin itu ya Pak buat latihan pertama. Ya, betul sekali. Baik, kira-kira itu silahkan tonton saja video ini dengan seksama, diulang-ulang, pasti begitu ya. Kalau kelewat, ulang lagi. Mudah-mudahan mempermudah. Ada lagi Pak David? Cukup ya kayaknya. Pak, 2 latihan lah buat mereka. Oke, sip. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih Pak Taufik, dan selamat mencoba. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.